Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wasahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan perkuliahan kita dari kelanjutan kemarin bicara tentang bai'ah ya. Tentang bai'ah. Maka setelah bai'at maka ada sebuah tindak lanjut ya di dalam pasal 9 ya, disebutkan bahwa presiden itu adalah akan melaksanakan tugas sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang ya, sesuai apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Disebutkan di dalam pasal pasal 9 itu, setelah presiden melaksanakan berjanji atau bersumpah mengambil baiat sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, MPR dan DPD, maka di sana bahwa tugas presiden adalah menjalankan dengan sebaik-baiknya ya, melaksanakan, memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada anak saudara bangsa. Itu adalah tugas daripada presiden dan wakil presiden. Dia berjanji bahwa setelah dia mengambil sumpah, demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban presiden Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang peraturan yang berlaku, peraturan-peraturan dengan seluruhnya serta berkebebasan negara. Nah, itu adalah tugas seorang presiden dan wakil presiden yang diamankan dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, bagaimana di dalam perspektif hukum tata negara Islam, jadi fikih tata negara ya. Di dalam kitab ini di halaman 81 kita melompat ya yang poin-poin aja, bahwa ada sebuah pembahasan al-mabhasu as-sadis, pembahasan yang ke-6, mas'uliyatul imam ya. Kalau di dalam negara kita dicantumkan dalam pasal 9, di sini di dalam surat Al-Hadid disebutkan yang terkait dengan mas'uliyatul imam. Jadi mas'uliyah itu tanggung jawab, responsibility, tanggung jawab. Bisa aja imam ini adalah kepala negara, kepala daerah, ya, wali kota, bupati, gubernur dan segalanya, pemimpin ya. Pemimpin ini ada al-imamah al-udma, ada al-imamah as-sugro. Dalam konsep ketatanegaraan kan begitu, ketatanegaraan Islam. Al-imamah al-kubro adalah kepala negara. Kalau al-imamah as-sugro itu adalah kepemimpinan di dalam sholat ya. Tauliyatul imam, adapun mengangkat seorang pemimpin, seorang presiden al-khilafat akan jabatan kepala negara, innama ja'at lihifdi wajibati Islam. Ja'at datang apa al-khilafah tadi itu lihifdi wajibat Islam, dalam rangka menjaga hal-hal yang wajib, yang harus di dalam ajaran Islam, hal-hal yang harus dikandung, ditegakkan di dalam ajaran Islam, warkani dan beberapa unsur-unsur daripada ajaran Islam. Jadi dalam kitabnya Kiai Afimuddin Muhajir itu disebutkan bahwa tugas seorang kepala negara, presiden adalah riayatud din wa riayatud daulah. Riayatud dunya, menjaga agama dan menjaga memelihara negara. Ya. Tadi di dalam pasal itu disebutkan ya, melaksanakan
seadil-adilnya, ya, melaksanakan undang-undang dan segala peraturan-peraturan. Wa hifdzi masalihil muslimin, dan rangka menjaga kemaslahatan umat Islam. Wa hifdzi masalihil muslimin, dan menjaga, memelihara maslahatan, kebaikan yang menyangkut kepentingan umat Islam. Amatan secara umum, ya, amatan secara umum. Jadi kalau sudah jadi presiden, bahwa bukan petugas partai, dia adalah presiden yang rakyat. Kalau dalam waktu pemilu dia memang ditugaskan oleh partai, tapi ketika sudah jadi presiden harus menghilangkan semua simbol-simbol itu. Jadi betul-betul adalah bukan milik partai, tapi adalah milik rakyat. Ya. Dia akan melaksanakan tugas, ya, yang diamanahkan oleh undang-undang. Walati labuda, dan yang harus, walati labuda, dan yang suatu yang harus kita hakukiyatil umur, dalam merealisasikan. Tahakuk artinya merealisasikan. Hadil umur, semua urusan. Jadi kepentingan-kepentingan negara, ya, terutama kepentingan publik, kepentingan rakyat. Minal kitabi, dari Al-Quran, Al-Hadi, yang memberikan petunjuk, wasaifin nasi, dan merupakan pedang yang bisa menolong, lahu, bagi seorang al-imam. Qala ta'ala, Allah berfirman, walaqad arsalna rusulana bil bayinati, kami telah mengutus para rasul dengan membawa bayinat, bukti-bukti yang nyata, ya. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami telah menurunkan kepada mereka Alkitab, ya. Alkitab akan beberapa kitab. Tujuannya apa? Wal mizan, dan menjadi semacam neraca, timbangan lah. Tujuannya apa? Liyaquman nasu bil qis, agar orang agar dia liyaquman nasu bil qis, ya, agar bisa menegakkan sebuah keadilan. Jadi al-qis itu di atasnya al-adil. Jadi al-qis itu adalah tidak miring, jadi betul-betul agak lurus, ya, al-qis, ya, adil. Wa anzalnal hadida, dan kami telah menurunkan apa? Menciptakan. Wa anzalnal hadid, kami telah menurunkan al-hadid, di dalam hadid. Jadi hadid itu artinya besi. Kami ciptakan besi dan mempunyai kekuatan yang hebat. Ba'sun syadid, kekuatan yang sangat hebat. Ba'sun al-ba'su al-quwwah, kekuatan. Wa manafi'ul linnas, dan beberapa manfaat bagi manusia. Waliya'lamallahu, dan agar Allah mengetahui ma yang suruhu, siapa yang akan menolong agama Allah Ta'ala. Bil waibi, walaupun Allah tidak dilihatnya. Ini adalah ayat-ayat yang bicara tentang perintah agar seorang kepala negara itu adalah liyaquman nas bil qis, agar dia bisa menegakkan keadilan. Jadi adil ini yang akan sulit, ya. Adil itu adalah sulit, kadang-kadang relatif. Bagaimanapun seorang presiden adalah dia berangkat dari sebuah partai, bagaimanapun juga ada kepentingan-kepentingan, ya. Kepentingan baik yang tersirat atau tersurat, tergantung sejauh mana dia dalam mendekatkan roda pemerintahnya, berpihak kemana, berpihak kepada rakyat atau berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu. Fal kitabu yubayyinu ma amara Allah bihi wa na'ahu, maka Al-Quran menjelaskan hal-hal yang Allah perintahkan, yang diperintahkan oleh Allah, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Fal kitabu, maka Al-Quran yubayyinu, menjelaskan Al-Kitab, akan suatu amar yang merintahkan sobre Allah dengan ma, wana, dan melarang sobre Allah anhu darinya. Wasaifu yang suruh dalika, wasaifu, ada pedang yang suruh menolong apa saif, dalika akan ma amarahu wa manahu, wa yu'idu, dan menguatkan, memberikan dukungan, wa yu'idu, dan memberikan dukungan kepada ma amarahu wa manahu.
wal bayanu dan penjelasan, wan nusratu dan pertolongan, wan nusratu dan pertolongan, labudda harus, lahuma bagi al bayan wan nusratu tadi itu, minimamin dari seorang kepala negara, minimamin dari adanya seorang kepala negara, seorang presiden yang ahuma yang menjaga, memelihara atau menjaga sebuah imam huma kepada al-bayan wa nusro wa yuhaiduran menyiapkan wa yuhaiduran menyediakan sebuah imam, sebuah presiden tadi itu, lalu apa bagi keduanya, al-majalah akan jalan atau bidang, min khilali ma yalzamu dari sela-selanya apa yang ma yalzamu sesuatu yang harus baginya, yalzamu yang harus bagi seorang presiden, al-qiyamu adalah menegakkan dengannya dengan ma yalzamu min mas'uliyatin dari beberapa tanggung jawab, wa ya adapun mas'uliyah jadi presiden punya tanggung jawab, banyak sekali tanggung jawabnya, maka di sini menggunakan mas'uliyah, beberapa tanggung jawab mana? Tanggung jawab yang diamalkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Antara lain ada apa? Wa adapun mas'uliyatu kama yali sebagai berikut. Satu tugas seorang kepala negara adalah seorang presiden dalam sistem ketatanegaraan Islam adalah hifdzuddin ya, menjaga agama. Karena kita adalah negara Pancasila. Negara di Pancasila di mana di sana sila pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa sesuai dengan butir-butir daripada tanggung jawab itu adalah diantaranya hifdzuddin, menjaga agama, ala atas sesuatu warada yang ada agama, diusuli di dalam dasar-dasar daripada agama, diusuli dalam beberapa dasar-dasar prinsip-prinsip agama, al-mustaqirati yang tetap, yang terkandung minal kitabi wa sunnah dari Al-Quran dan Al-Hadis, wama dan suatu ajma'ah yang sepakat alaihi wadama wa ummati, para ulamanya umatnya ya. Kalau dalam hal sini adalah apa-apa yang disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat ya, MPR dan juga DPD ya, terutama DPR yang belum punya fungsi tugas yang di antara tugasnya adalah sebagai memberikan pengawasan ya, membuat anggaran, membuat legislasi dan membuat pengawasan ya. Apa yang dilakukan dibuat oleh DPR, segala produk hukum maka presiden harus bisa menjalankan. Fa'in zago apabila menyimpang ya, fa'in zago jikalau menyimpang ahu darinya, dolun orang-orang yang tersesat ya, mubtadiun atau orang-orang yang menciptakan, mubtadi artinya sesuatu yang menciptakan yang baru, au mubtadaun bisa mubtadi bisa mubtada artinya sesuatu yang kreasi baru. Jadi bid'ah itu artinya sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya, itu namanya bid'ah secara bahasa. Atau mubtadiun atau orang yang menciptakan sesuatu yang baru. Maka menjelaskan maka menjelaskan sopo imam lahu kepada mubtadi tadi itu al-haqqo akan kebenaran. Jadi seorang presiden harus bisa mengambil semacam sikap yang tegas ketika terjadi adanya pelanggaran, penyimpangan dari aparat di bawahnya. Wa bayyana maka telah menjelaskan sopo imam lahu kepada tadi itu mubtadi ya, ashab akan yang benar, wa ilam yaud ya, jika tidak kembali ila haqi pada jalan yang benar, bahwa adapun imam itu dolun adalah sesat, mengharipun yang menyimpang dinilai dari agama Allah, yajibu yang wajib islahu adalah memperbaikinya bil wasail dengan beberapa sarana,
dikuasai dengan beberapa sarana. Jadi kalau terjadi penyimpangan presiden dan melanggar konstitusi itu sangat berbahaya, bisa dilakukan namanya impeach ya, dilakukan impeach ya, ya dilakukan impeach ya. Bilwasaili bisa diturunkan, bisa bilwasaili dengan berbagai macam sarana. Alat itu yang membalikannya Abu Wasail tadi itu kepada al-imam ilal haqi pada jalan yang benar, ilal haqi pada jalan yang benar. Bisa melakukan berbagai macam hal, antara lain adalah melakukan hak interpelasi. Kalau sekarang istilahnya interpelasi. Juga bisa melakukan hak angket, ya. Hak angket seperti bagaimana terjadi pada masa Gus Dur pernah dilakukan impeach ya, melakukan impeach ya. Itu karena sangat kental dengan persoalan politik ya. Matahdi dan menunjukkan Abu Wasail kepada al-imam ila suwabi pada jalan yang benar. Wala yajuzu dan tidak boleh hakim bagi seorang hakim ayu jamila. Jadi hakim di sini bisa artinya adalah seorang seorang hakim ya. Bisa saja sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan atau pejabat-pejabat di bawahnya. Wala yajuzu tidak boleh hakim bagi seorang hakim ayu jamila. Jadi berpura-pura baik ya, berpura-pura baik. Mujamalah itu artinya bukan baik tapi berpura-pura. Fa'ala yufa'ilu itu wazan fa'ala. Bisa berpura-pura baik, artinya apa? Di hadapannya baik. Namanya berpura baik, bersikap baik ya. Au yudarihi atau berlaku yudarihi menipu. Jadi berlaku ayudari hidara yudari artinya mencari muka, berlaku ramah. Ayudari atau berlaku ramah. Sebenarnya tidak ramah, ramahnya karena ada tendensi tadi itu. Disebabkan karena ada sebuah sebab. Katakanlah sekarang ABS ya, akan asal bapak senang ya, cari muka dan segalanya. Di akhir kepada hal yang lain. Ya, kalau ada kepentingan lain, disebabkan karena ada sebab di akhir atau karena sebab yang lain, maka sekalipun ada, karena ada maka itu akan kedudukannya hakim tadi tuangan jalatuhu dan statusnya sama aja, madilah itu akan kedudukannya, wa maka itu akan kedudukannya, faina tarkahu maka semuanya meninggalkan hakim. Iku yuksiru memperbanyak lahu bagi al-imam ala-wana akan beberapa teman, ala-wana akan beberapa pembantu ya. Jadi hakim atau kepala daerah ataupun pembantu menteri misalnya, kalau memang dia adalah mujamalah ya, artinya berpura-pura baik di hadapannya tapi ada sesuatu yang tersimpan di dalamnya, maka meninggalkan dia, tidak banyak mendengarkan masukan dia, justru akan mendapatkan al-awan, beberapa pendukung, wal ansor dan beberapa penolong, ad-dhalina orang yang sesat bidolali dengan kesesatan daripada hakim. Wabintali dan pada tahapan berikutnya, wabintali dan pada tahapan berikutnya yas'abu kadang-kadang sulit irja'u mengembalikan. Irja'u mengembalikan hakim tadi itu, irja'u mengembalikan hakim ila hakim pada jalan yang benar. Wa yakunu dan itu menjadi syaukatan, menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah kekuatan ya. Syaukah itu kekuatan, kekuasaan atau sebagai sebuah power. Widhil hakimi pada tampaknya hakim la yalinu lahu dhahrun ya, yang tidak akan lunak, akan tunduk ya. Wala yastarihu lahu balun dan tidak akan nyaman lahu baginya balun hati atau keadaan ya. Bal kama kanal khawarij sebagaimana yang terjadi pada orang-orang khawarij. Jadi orang-orang khawarij ada sebuah sekte kelompok yang
selalu membuat menjadi duri dalam sebuah negara, ya, yang terjadi pada masa para sahabat, ya. Daulah al-Islamiyah pada masa daulah Islamiyah, ya. Fa'akhadha maka mengambil sebuah al-imam Fa'ulah kepada mereka Khawarij yulzimu yang mengharuskan kepada mereka minal hukuki dari beberapa hal wal hududi dan hal-hal yang terkait dengan pidana, ya. Wajibun hatamiyun adalah keharusan yang pasti yang memastikan kasron dalam rangka memecahkan isyaufati pada kekuatan mereka. Jadi harus bersikap tegas, ya. Yulzimu yang mengharuskan Sopo al-imam kepada al-Khawarij al-Kufuki dari beberapa wal-hudud dan beberapa hudud hal yang terkait pidana. Wajibun adalah sebuah keharusan fahat kami yang pasti kasron karena memecahkan isyaufati pada kekuatan mereka. Wataklilan dan menyedikitkan manzilatin dari kedudukan mereka wa'wani dan pertolongan membantu mereka. Liyakuna supaya ada bihada dengan tadi itu, ya, bihada dengan adanya bihada dengan adanya ini, ya, kasron li syaukatihim harisan dapat menjaga ini dari ada di agama ini bagi agama minal khalali dari kekacauan, ya, atau celah atau lubang, ya. Minal khalali dari celah-celah atau kekacauan atau lubang. Manian yang bisa menghalangi lil ummati bagi sebuah umat minaz zalali dari az-zalal tergelincir, ya, tergelincir, ya, bisa mengandung unsur makna kesalahan. Zalla itu tergelincir, ya. Bahwa ada pun seorang imam ar-ra'i adalah orang yang memimpin, mengembala atau memimpin. Jadi presiden itu adalah ro'in, ya, yang mengembala, yang memimpin lahum kepada al-ummah al-mas'ulu yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi seorang presiden apapun yang telah mereka berbuat selama dalam masa pemerintahnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Al-mas'ul akan ditanya anggum dari al-ummah intallahi nanti di hadapan Allah. Yaumul kiamat di pada hari kiamat. Idza farrata apabila melewati batas atau menyalahgunakan, lalailah. Idza farrata apabila melampaui batas, menyalahgunakan, atau istilahnya abuse of power. Farrata itu melampaui pada batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Wa amala dan lalai presiden. Idza farrata apabila melampaui batas presiden atau menyalahgunakan presiden imam, wahmala dan lalai imam, wahmala dan lalai presiden itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah tanfidul ahkam. Jadi tanfid artinya mengeksekusi, melaksanakan tugas seorang kepala negara. Yang kedua menurut hukum tata fikih tata negara Islam adalah tanfidul ahkam, melaksanakan, merealisasikan, ya, melakukan berbagai macam aturan-aturan hukum. Bainal mutasyajirina di antara orang-orang yang berselisih, orang-orang yang bertentangan, ya, baik mereka adalah sebagai rival politiknya atau orang-orang yang kalah di dalam pemilu misalnya, sebagaimana peristiwa di Indonesia tahun 2019. Ada kelompok 01 dan kelompok 2, dan ini akan tidak mudah, ya. Secara hukum, ya, secara faktual, ya, secara fakta memang sudah presiden sudah dilantik, tapi bagaimanapun residunya, istilahnya, imbasnya
dari pilpres itu sendiri tidak bisa selesai sebulan 2 bulan. Ya, walaupun mungkin kalau kita fakta di Indonesia adalah kelompok rival yang sudah bergabung di pemerintahan, tapi bukan berarti tidak meninggalkan residu. Ya, di sana masih ada mungkin ya sesuatu yang belum clear ya. Bainal mutasyajirin bisa merangkul itu orang-orang yang berselisih, rival politiknya. Bainal mutasyajirin di antara orang-orang yang berselisih, bertentangan. Wa izalati asbabin nisa, dan menghilangkan berbagai sebab adanya pertentangan ya, percekcokan ya. Bainahum, di antara mutasyajirin ya. Harus diakui tidak mudah menghilangkan berbagai macam luka-luka lama ya, terutama di akar rumput ya, di grassroots, di lapangan. Imbas daripada pilpres sendiri tidak mudah, imbas daripada pilkada misalnya, pilkub dan segalanya. Bainahum, di antara al-mutasyajirin, diturunkan dengan berbagai macam cara, merangkul ya, mendatangi ya, memberikan. Mungkin diantaranya adalah memasukkan mereka ya, mengakomodir kepentingan mereka di dalam sebuah pemerintahan, diturunkan dengan beberapa cara. Bahkan kadang-kadang di sebuah daerah, kabupaten, gubernur, ketika gubernurnya yang salah satu di antara calon itu yang menang, bagi calon dari pendukung dari yang lain kadang-kadang dihabisi, dan ini menimbulkan konflik yang berkepanjangan ya, ya, tidak mudah seperti itu. Al-mutasyajirin, bainahum, di antara mereka, biturubi dengan berbagai macam cara, berbagai macam metode, alat itu hakku yang bisa mewujudkan turuk dari kaimakun izalat asbabinisa. Jadi diupayakan bagaimana presiden itu tidak memihak kepada kelompok tertentu, bahwa dia adalah sebagai kepala negara, sebagai bapaknya seluruh rakyat Indonesia, bukan bukan petugas partai. Kalau adil sebagaimana adil, kalau musawat tidak adanya persamaan, bainahum, di antara mutasyajirin. Wajah sedih zalimi, dan mencegah ya, menghalangi orang yang berbuat zalim, wa anawi tabgiri, dan tidak memberikan peluang al-zalim dari terminata dari melampaui batas, alat ta'adi ngadase alat ta'adi itu artinya melakukan menyakiti ya. At-ta'adi artinya melakukan ya, menyakiti du'afai, orang-orang yang lemah ya. Melakukan kejahatan ala du'afai, pada orang-orang yang lemah, menindas ya, ta'adi melakukan kejahatan ala du'afai, orang-orang yang lemah, wal qasiri, dan orang-orang yang terbatas ya. Artinya orang-orang yang memang bukan orang-orang yang wal qasiri, dan orang-orang yang pede, artinya orang-orang yang kelompok terbatas ya. Waja'lil qawi, tugas orang kepala negara adalah waja'lil qawi, dan menjadikan orang yang kuat ya. Jadi kelompok tertentu harus memperlakukan yang sama. Waja'lil qawi, dan menjadikan orang yang kuat dhaifan, lemah ya. Bagaimana ketika Abu Bakar dilantik itu, ayuhan nas lastu bi khairikum ya, bahwa wahai manusia, saya bukanlah orang yang terbaik. Dia mengatakan saya adalah bukan yang terbaik. Dia wa'inuni ya, jadi saya adalah orang yang lemah, oleh karena itu maka bantulah aku ya. Itu wajah jadi dolimi, maksud itu waja'lil qawi, dan menjadikan orang yang kuat dhaifan, lemah. Jadi harus memberikan semacam peluang dan kesempatan yang sama ya. Hatta yahuda, sehingga bisa mengambil sapa al-imam
Al-haq akan nilai-nilai kebenaran minhu dari ad-dhaif tadi itu. Waja'ala dan menjadikan sapa al-imam ad-dhaif orang yang lemah, qawiyan adalah orang yang kuat. Jadi harus ada check and balances ya. Adanya musawah ya. Jadi tidak ada semacam apa ya, membuat anak tiri dan anak emas ya. Jadi di hadapan rakyat itu harus betul-betul bersikap yang adil yang sama, walaupun mungkin sulit ya. Secara teori ya bisa, tapi dalam prakteknya ada keberpihakan kepada kelompok-kelompok tertentu. Ada istilahnya asing dan asing ya. Ila yu'ida, sampai bisa mengembalikan sebuah imam lahu kepada ad-dhaif hakawakan haknya. Supaya tahu dan bisa menghilangkan, menolak atau menghilangkan sebuah imam anu dari ad-dhaif, orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, orang yang dimarginalkan, diberikan peluang yang sama, madlal mata akan kedolimannya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tugas daripada seorang presiden himayatul muslimin, menjaga, memelihara umat Islam, wasawni hurmati dan menjaga kehormatannya, wasawni hurmati dan menjaga kemuliaan kehormatan muslimin, wa amwali dan hartanya muslimin. Ya. Jangan menjadi seorang presiden, terutama di Indonesia. Ya, jadi jangan terlalu mengutamakan kepentingan asing dan asing. Ya. Itu ya, harus betul-betul berpihak kepada rakyat, kepentingan publik ya. Ya, jangan kelompok-kelompok tertentu. Di Nasril Amni akan menyebarkan keamanan, di Nasril Amni akan menyebarkan rasa aman di kota-kota mereka, di kota-kota muslimin wa suharihim, dan di tanah lapangnya al-muslimin wa mutabadil musyidina, dan selalu melakukan pemantauan al-musyidina, mengikuti orang-orang yang membuat kerusakan, melakukan pengamatan mutaba'ah, memantau pengamatan al-muslimin, orang-orang yang membuat kerusakan, membuat semacam teror ya, membuat semacam kegaduhan bil ardi di muka bumi ini, wal qada'i alaihim, dan memberikan putusan hukum pada mereka, ya tasarrufa, agar bertindak sebagai imam an-nasa pada masyarakat, pada rakyat, dikasbi wasaili aizihim, dalam rangka menghasilkan ya, sarana-sarana kehidupan, wasail, sarana-sarana aizihim, daripada kehidupannya anas, diambil dengan rasa aman, diambil dengan rasa aman, buat mati dan merasa tenang, wayatasiru dan tersebar, wayatasiru dan bertebaran suku anas, wayatasiru dan bertebaran, kita selalu bertebaran suku anas fil asfari, dalam beberapa perjalanan, aminina, merasa aman. Jadi rasa aman itu jadi penting. Rasa aman adalah mahal sekarang, apalagi setelah kena corona ini, ada lockdown, PSBB dan segalanya ya. Di mana-mana terjadi namanya perampokan, kejadian dengan kekerasan, pembegalan ya. Dan ini adalah sangat membuat negara tidak aman ya. Apalagi setelah adanya para nabi yang dilepaskan dengan asimilasi, itu di beberapa daerah terjadi melakukan tindak kejahatan di mana-mana ya, banyak terjadi, membuat situasi menjadi tidak aman. Wajala dan menjadikan sebuah presiden fit asfari, dalam beberapa perjalanan, aminina, merasa aman. Jadi siang malam tidak merasa takut, tidak dihantui oleh rasa ketakutan. Fala tarbi'ah, maka tidak boleh melakukan teror. Wala takhfif, tidak boleh menakut-nakuti. Wala tahwidan, tidak boleh menakut-nakuti. Bal amnin wa amanin, bahkan merasa aman dan nyaman ya. Fil hilli ya, fil hilli, di tempat tinggal ya, watir haidan, dalam bepergian ya. Tirhal artinya keberangkatan atau bepergian di tempat-tempat
artikel adanya keberangkatan atau bepergian ya. Pilih ada di tempat tinggal ya. Itu adalah tugas daripada seorang presiden. Nomor 3. Yang keempat adalah tanfidus syariah Islamiyah, melaksanakan hukum-hukum Islam ya. Dalam konteks di Indonesia, hukum Islam itu diaktualisasikan dalam berbagai macam produk undang-undang ya. Contohnya adalah undang-undang peradilan agama ya, yang sudah diamandemen berapa kali tahun 2007, undang-undang nomor 7 tahun 89 diamandemen lagi, direvisi lagi 23, bahkan yang terakhir sampai 2009. Nah, itu ada undang-undang tentang peradilan agama, pembelaan hukum Islam, kemudian undang-undang penyelenggaraan haji. Itu adalah aktualisasi daripada hukum Islam ya. Karena memang hukum Islam itu di dalam kitab itu ada sebuah sifatnya doktrin ya. Supaya hukum Islam bisa berlaku, maka perlu diwujudkan dalam sebuah aturan-aturan ya, aturan-aturan yang mengatur tentang tata kehidupan masyarakat, ekonomi syariah, perbankan syariah ya, undang-undang zakat, undang-undang wakaf, dan itu adalah aktualisasi daripada syariat Islam. Undang-undang haji, undang-undang produk halal ya, produk halal ya, itu adalah yang mengatur regulasi yang terkait dengan memberikan jaminan terhadap konsumen ya, bahwa hal-hal yang menyangkut mana yang halal dan yang haram itu adalah salah satu undang-undang zakat ya, undang-undang zakat, undang-undang wakaf, dan banyak. Itu adalah termasuk salah satu tanfidus syariah Islamnya. Walaupun negara Indonesia bukan negara agama, tapi negara dengan penduduk mayoritas Muslim, maka di sana mempunyai peluang untuk melakukan aktualisasi daripada hukum-hukum itu dalam sebuah produk perundang-undangan. Wasawru hurmati, dan menjaga bijami aujil hayat, dalam berbagai semua lini kehidupan ya, al-mukhtalifati, yang berbeda-beda. Tugas daripada seorang presiden tanfidus syariah Islamnya bijami aujil hayat al-mukhtalifah, melaksanakan hukum Islam dalam semua dimensi kehidupan yang berbeda-beda. Ini ibadah adalah asli ibadah ya, tidak melarang walaupun ada corona, tapi boleh melaksanakan ibadah sesuai dengan protokol kesehatan ya. La darara wa la dirar. Agama menyebutkan jangan membahayakan pada diri sendiri, jangan membahayakan orang lain. Semua aturan-aturan ini dalam rangka menjaga hifdzu ad-din ya, hifdzu maqasid syariah, dalam rangka menjaga tujuan daripada hukum Islam adalah melindungi jiwa, agama, akal, dan fisik ya, dan juga harta. Wal muamalati, dan yang menyangkut persoalan hukum-hukum amalah ya, ibadah yang terkait dengan ibadah mahdhur dan ibadah ghairu mahdhur. Ada ibadah ritual ansi dan ibadah yang terkait dengan ritual ghairu ansi, ibadah sosial ya. Wal muamalati, dan yang menyangkut persoalan muamalat, hubungan interaksi sosial, dalam persoalan bisnis, dan ada namanya aturan-aturan yang menyangkut perbankan syariah, misalnya gadai syariah ya, itu adalah tugas daripada negara ya. Wabil hudud, dalam melaksanakan tentang pidana ya, wal kisos dan kisos. Maka di beberapa daerah di sana ada namanya otsus, otonomi khusus. Misalnya di Aceh, misalnya dilaksanakan pidana Islam, tapi tidak semuanya ya. Tidak semuanya ya. Di beberapa daerah ada namanya, karena Aceh itu kebanyakan ya sebagai salah satu penyelesaian dari konflik HAM, maka diberilah namanya otonomi khusus, otsus ya, dengan anggaran yang khusus juga. Wabil usrah, di dalam keluarga ya. Pemerintah dengan regulasinya, ada namanya undang-undang KDRT, undang-undang perlindungan anak, pidana anak dan segalanya. Itu dalam rangka memberikan perlindungan, undang-undang perkawinan dan segala berjihad dan melakukan perang, dan presiden berhak menyatakan perang
Ya, di dalam undang-undangnya itu ada salah satu tugas presiden adalah presiden menyatakan perang di dalam keadaan damai wal harbi dan peperangan. Wal dimatil imamati dan aturan-aturan tentang al-imamah, ya hal yang terkait dengan jabatan kepala negara. Wa'ala qadiya dan melakukan hubungan ya. Wa'ala qadiran melakukan ala hubungan ya di antara para pemimpin ya, hubungan bilateral ya. Berbicara di forum G7 misalnya, di forum Asia dan segalanya. Di negara-negara non-blok itu tugas seorang kepala negara. Mantuai Okro adalah negara-negara yang lain, negara-negara jiron, negara ASEAN misalnya. Syariatu, adapun hukum syariat itu kulun semuanya layak walau at-taziyah, tidak menerima aziyah parsial ya. Artinya taziyah itu artinya tidak integrated ya. At-taziyah artinya apa? Terpisah-pisah ya, terpotong-potong ya. Jadi tidak boleh ada melaksanakan hanya bersifat parsial ya. Syariatu kullun la yaqbalu hukum. Kullun semuanya la yaqbalu tidak menerima apa kullun atasiyat akan parsial. Jadi terbagi-bagi, terpotong-potong, terkotak-kotak. Wa yuqamatu hada, adapun menegakkan semua tadi itu, semua kullun tadi itu sonon dalam rangka menjaga hukum-hukum karena Allah Ta'ala memahami dan hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal intikah dan intihak dan adanya kerusakan. Memahami dan hal-hal yang diharapkan oleh Allah atau larangan-larangan Allah, hal intihak dan kerusakan. Wakif di hukum ibadi dan menjaga, wakif di hukum ibadi dan menjaga daripada hambanya, minal itlafi dari kerusakan wadia dan tersia-sia, Ini yang keempat. Yang kelima adalah taksinus subur bil uddadil maniyah. Jadi taksin hasona ison, taksin menjaga membentengi as-subur ya, as-subur adalah membentengi as-subur. Sabrun itu artinya benteng ya, atau pertahanan. Bil uddati dengan persiapan al-maniyati yang bisa menghalangi uddah wa itu ya, itu artinya disiapkan. Bil uddati dengan persiapan al-maniyati yang bisa menghalangi, menjaga min wasail rosti dari berbagai macam sarana. Ar-rosti artinya pemantauan, pengintaian, wal istiksyaf dan menyingkap, membuka ya, wasiatil mutabaati dan bagaimana alat sarana al-mutabaati adanya pemantauan warikobati dan pengawasan. Jadi ada namanya BIN pada intelijen negara. Di sana ada para intel, baik intelijen yang dalam daerah ataupun intelijen pusat ya, itu harus melakukan koordinasi. Jadi disitulah yang tahu bahwa negara dalam bahaya dan tidak itu adalah para intelijen ya. Hasil bagaimana analisisnya badan intelijen itu dikatakan BIN ya. Di sana sudah ada undang-undangnya. Wal wasail dan beberapa sarana ar-radiati yang bisa menghalau jauhan baik dari segi udara, wabarron dan daratan, wabahron dan lautan. Itu semuanya harus melakukan pemantauan, pengawasan dan monitoring ya. Wama tahtaju dan hal-hal yang dibutuhkan. Wama dan suatu tahtaju yang membutuhkan apa adaulah al-azizah tadi itu atau wasail kepada min wasail difayatin dari beberapa sarana, difayatin yang sifatnya adalah fa'aliyah ya, jadi pembelaan. Difa'id artinya pertahanan yang sangat efektif. Difa'iyatin artinya pertahanan atau pembelaan, fa'aliyatin yang sangat efektif. Wahadila takunu dan semuanya tadi itu, bahwa berbagai macam sarana persiapan benteng berbagai macam sarana yang canggih tadi itu
tidak lain adalah illa wujudil insan al-mudarrabi. Semua tidak bisa diwujudkan dalam rangka menjaga, membela, kecuali dengan adanya manusia-manusia al-mudarrab yang terlatih. Jadi tentaranya betul-betul tentara yang profesional, polisinya juga begitu, polisi yang profesional, mudarrab yang terlatih. Jadi mereka adalah betul-betul tentara yang profesional, ya, aparat yang profesional, ya. Al-Kharisi yang punya keinginan yang kuat, ya. Al-Mutabi, ya. Al-Mutabai yang diikuti, ya, yang selalu mengikuti, melakukan, artinya yang selalu melakukan, bisa melakukan akselerasi, ya. Wal mutamakkini, dan mazhab yang memungkinkan, memberikan ada peluang-peluang untuk melakukan percepatan perubahan-perubahan, ya. Dihawila agar bisa merubah, dihawila agar bisa merubah soko al-insan al-mudarrab tadi itu, tilkal quddat akan kesiapan tadi itu, ilau syaukatin dhafiratin, pada kekuatan yang bisa mengalahkan, ya. Ila syaukatin, pada kekuatan dhafiratin yang bisa memenangkan, fidhil alim aduwi, di hadapan musuh, fidhil aduwi, di hadapan musuh, fidhil aduwi, di hadapan musuh, ya. Fala yumkinuhum, maka tidak mungkin kepada mereka, min akhdil muslimin, dari menangkap orang-orang Islam, min akhdil, dari menangkap orang-orang Islam, ala gharatin, terutama orang-orang yang terkemuka, ya, orang-orang yang terkemuka, jadi para tokoh, orang-orangnya para tokoh, ya, tahikuna, yang akan merusak dia kepada ghoror tadi itu, al-hurmati, akan kehormatan, ya. Al-hurmati, akan beberapa kehormatan. Jadi jangan sampai terjadi penangkapan kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh bangsa misalnya, ya. Maka seorang presiden harus betul-betul mampu mengendalikan itu. Wayasfikuna, dan mengalirkan, wayasfikuna, dan mereka mengalirkan dima'al muslimina, akan darah umat Islam, awil muahidin, atau orang yang muahid, jadi kafir, muahid kafir yang tunduk terhadap muahidina, orang-orang yang melakukan gencatan senjata, muahidina, orang-orang yang melakukan gencatan senjata. Itu adalah tugas daripada salah satu di antara tugas kepala negara. Yang keenam, al-jihadu fisabilillah, melakukan jihad. Jihad di sini tidak harus jihad tidak harus meledakkan bom, ya. Jihad artinya berjuang. Jihad artinya memperjuangkan nilai-nilai membela agama Allah. Al-jihad, berjuang fisabilillah, dalam membela agama Allah. Liman anat, bagi orang-orang yang menentang. Misalnya dulu di zaman tahun 65 ada namanya komunis, ya, karena itu adalah ajaran agama, ajaran yang paham yang tidak bertentangan dengan bangsa Indonesia. Maka seorang kepala negara bisa melakukan bisa memberangus terhadap menyebarkan ajaran-ajaran itu. Liman, bagi orang anak yang menentang sokoman, bahwa kofaran menghentikan, ya, sokoman mafi wajil haki, di jalan yang benar, ya, wajil haki, dalam jalan yang benar. Wako, dan menghalangi, ya, sopo man mau atau wata Islamiyah, ing dakwah Islam, ya. Jadi orang-orang yang menghalangi bahkan musuh terhadap dakwah Islam, maka seorang presiden harus melakukan pembelaan. Anil wusuli, dari sampai ila mubtagoha, kepada orang yang dicari, ila mubtagoha, kepada keinginan, ya, atau yang dicari daripada dakwah Islam. Au adallal fi'ati, au adalla, atau menghina, merendahkan al-fi'ati, ada beberapa kelompok al-musatafati, yang dianggap lemah inilah di negara-negara kafir. Wattihadu, dan melakukan penindasan, wattihadi wattohadah, dan melakukan penindasan suku imam kepada al-ummah fi'atul mustatafah. Jadi presiden tidak boleh melakukan penindasan kepada kelompok-kelompok yang lemah.
Fidinya di dalam agamanya, fidinya di dalam agamanya fiatul mustatafa. Au jihadil kharijina, atau melakukan memerangi orang-orang yang keluar. Al-kharijin, orang-orang yang keluar min ahkam Islami, dari beberapa hukum Islam. Sawaun baik pun, sawaun yaitu sama, minan naqdi, dari orang-orang yang menentang, minan naqdi dari ahli pada sebuah perjanjian wal misaki, awil bugoti, atau orang-orang yang melakukan makan, ya bugot, yang melakukan makan, menentang ya, kepada negara. Al-kharijina, yang keluar al-imami, kepada taat kepada kepala negara. Awil murtadin, ada orang-orang yang keluar al-islami, dari ajaran Islam. Wal jihad, adapun jihad, jadi melakukan, katakan kalau di sini adalah presiden menyatakan perang tadi itu, ketika ada kelompok-kelompok yang mengacau, kelompok-kelompok pengacau, misalnya seperti di Papua, di mana itu di Ternate, di Palu ya, gerakan-gerakan pengacau itu harus presiden harus berada di garda terdepan, karena bisa membuat suasana negara menjadi tidak aman. Wal jihad itu adapun melakukan peperangan jihad, yang juga adalah wajib. Ayakuna itu ono, ayakuna, dan ada sebuah presiden al-imam jami wasai, dengan semua sarananya, jami wasai, dengan semua perangkatnya, mungkin ada yang memungkinkan, jami wasai, dengan semua perangkatnya, semua sarananya, baik melalui Polri-nya atau melalui tentaranya ya, semua SDM bisa digunakan untuk menghalau, menghancurkan, membinasakan kelompok-kelompok yang membuat suasana negara jadi kacau ya. Orang-orang yang memakar min awalin, dengan mengerahkan berbagai macam awal kal wa ansin, dan jiwa, wa iddatin dan persiapan, dan persiapan, bama, dan sesuatu, syabah, yang menyerupai boma, dalika, akan semua sarana tadi itu, dalika, akan semua sarana itu. Itu ada 6 poin ya, yang mana dalam konsep tata negara Islam itu ada 12 tugas yang harus dilakukan, tanggung jawab seorang presiden yang harus dilaksanakan. Kita sampai masih pada poin yang ke-6 ya. Kemudian yang 7 adalah dibayatul fai'i wasutaqot, adalah menarik ya harta fai' ya, ala wasutaqot, dan sedekah yang ala aujabah Islam, zakat telah katakan apa yang diartikan oleh Islam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini adalah penjabaran daripada tugas seorang presiden setelah mengambil sumpah. Kalau di dalam Undang-Undang 45 adalah presiden akan melaksanakan ya, di dalam pasal 9 itu disebutkan bahwa presiden akan melaksanakan, presiden adalah akan melaksanakan sesuai dengan akan melaksanakan kewajiban presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan dengan melaksanakan, memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada negara dan bangsa. Itu kalau di dalam Undang-Undang Dasar 45. Tapi dalam konstruksi fikih hukum tata negara Islam dijabarkan ini sampai 12 poin. Itu adalah tugas daripada seorang al-imam, seorang kepala negara. Insyaallah kita bertemu di kelanjutan daripada poin yang ke-7 daripada tugas-tugas seorang kepala negara al-imam pada kuliah berikutnya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani Abu laka wa ni'matika alayya wa laka al-hamdu maghfir li dhunubi wa la yaghfiru dhunuba illa anta raditu billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiy rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.